Halo, selamat datang kembali pada perkuliahan Sosiologi Agama yang pada kesempatan kali ini adalah kuliah ke-7, kita akan melanjutkan pembahasan tentang beberapa konsep atau teori yang sejauh ini menjadi konsep-konsep teori yang populer atau sedang tren dalam kajian keagamaan, atau lebih tepatnya dalam kajian sosiologi agama. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sekularisasi, teori sekularisasi, desekularisasi, dan teori ekonomi agama atau market theory of religion. Pada sekularisasi kita membicarakan bagaimana diferensiasi sosial, lembaga sosial menjadi mandiri, dan pada dampaknya atau pada pengaruh selanjutnya adalah bagaimana lembaga keagamaan dan termasuk individu secara perlahan keluar dari dominasi agama dalam arti mulai tidak lagi menempatkan agama sebagai rujukan dalam hidupnya. Dengan kata lain, teori sekularisasi membicarakan turunnya atau decline, turunnya pengaruh, melemahnya pengaruh agama, lembaga keagamaan, kepatuhan terhadap tradisi keagamaan dalam masyarakat modern. Tapi teori ini sudah banyak dibantah dan kita sudah membahas tentang desekularisasi, tentang bagaimana masyarakat modern mengalami proses resurrection, kebangkitan kembali, religious resurgence, kebangkitan kembali tradisi keagamaan dalam masyarakat modern, di mana ternyata mereka masih memerlukan itu. Nah, penjelasan yang kemudian mempertajam, memperlengkap desekularisasi adalah teori market, teori pasar agama, di mana dalam masyarakat modern yang cenderung multikultural, plural, ketika setiap lembaga keagamaan, organisasi keagamaan punya kesempatan untuk hidup, untuk kemudian eksis, ada, dan melakukan berbagai inovasi baru untuk mempertajam atau memperkenalkan, menawarkan tradisi-tradisi keagamaan kepada masyarakat. Yang pada langkah berikutnya membuat masyarakat lebih tertarik, lebih mau menikmati, lebih menikmati karena banyak pilihan dalam beragama. Yang akibatnya agama masih tetap eksis dalam kehidupan masyarakat modern. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan meninggalkan diskusi sejenak terkait dengan sekularisasi maupun desekularisasi, dan kita akan kembali ke teori yang lain, yaitu terkait dengan agama dan tubuh. Nah, saya coba sharing screen dulu, saya bagi layar. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan tentang agama dan tubuh. Ini menjadi bahasan yang sebenarnya sudah banyak dikaji, terutama sejak akhir 1970-an, tahun 80-an, 90-an. Meskipun belum banyak digunakan lebih jauh dalam kajian-kajian di Indonesia, agama dan tubuh. Meskipun ada beberapa yang sudah masuk ke sana. Saya akan mulai dengan materi. Penulisan ini akan coba melihat apa sih tubuh secara sosial, simbiosis fisik dan sosial. Jadi makna dari sosiologi tubuh ini. Apa makna sosial, fisik dari sebuah tubuh. Kemudian kita lanjutkan tentang tubuh dan agama. Kemudian ada dalam tradisi ini ada yang disebut sakralisasi tubuh. Kemudian tubuh dalam beragama, ini saya mencari terjemahan yang paling tepat tentang embodiment, proses tubuh yang terbentuk dalam tradisi keagamaan. Kemudian ada aspek kontrol tubuh, pengendalian tubuh. Nah, agama ini biasanya sangat krusial terkait dengan pengendalian tubuh. Ya, saya jelaskan tadi. Dan terakhir kita mendiskusikan tentang habitus beragama. Bagaimana masing-masing orang beragama memiliki sebuah tradisi yang pada dasarnya menempatkan tubuhnya dalam kondisi, dalam kebiasaan, dalam pola hidup tertentu. Yang mau tidak mau itu adalah hasil dari agama yang masuk ke dalam tubuh atau mempengaruhi tubuh tadi. Oke, kita masuk ke tubuh dan sosial. Ini bahasan dari, kalau Anda lihat,
filosof awal atau pemikir awal yang mencoba, meskipun beberapa yang lain yang sebelumnya lebih lama sudah ada, tapi Michel Foucault seringkali disebut-sebut sebagai pemikir sosial yang paling dominan, paling awal, mulai membawa kajian sosial untuk memperhatikan tubuh. Beberapa karya Foucault, ada Discipline and the Punis, Anda familiar dengan topik itu terkait dengan penjara. Bagaimana institusi penjara itu pada dasarnya adalah institusi yang mencoba mempola kehidupan individu. Yang mau tidak mau kemudian mempolanya itu adalah punya dampak terhadap tubuh itu sendiri. Dengan waktu, kapan dia bangun, apa yang harus dia lakukan, dalam kondisi yang sangat-sangat terpola. Disiplin and Punis. Kemudian ada The Birth of Clinic. Ini terkait dengan kelahiran medis yang menurut Foucault adalah bagaimana ilmu sosial atau ilmu pengetahuan modern secara umum mulai mengatur tubuh. Ada istilah dalam sosiologi kesehatan tentang medikalisasi. Atau pada dasarnya bagaimana masyarakat diatur secara medis. Yang pada akhirnya itu adalah mengatur tubuh. Bagaimana tubuh ini dilakukan, ditreatment, diberlakukan, kemudian tubuh yang ideal, dan sebagainya. Anda tahu, dalam tubuh sekarang, ada kalau yang maskulin mesti pengen tubuh yang kekar, kalau yang perempuan pengen tubuh yang langsing, yang tidak obesit, tidak gemukan, dan sebagainya. Dan ada karya Foucault yang lain adalah History of Sexuality. Ini terkait dengan hubungan seksual, yang menurut Foucault mau tidak mau adalah hubungan antar tubuh. Hubungan seksual tidak bisa dilakukan secara jauh. Itu adalah hubungan yang langsung dan pertemuan antara perbedaan kelamin laki dan perempuan, atau dalam versi Foucault ini tidak hanya sekedar laki dan perempuan, tapi mencoba memahami atau mengeksploitasi tubuh dalam hubungan seksualitas. Yang itu tidak melulu, tidak harus pada aturan heteroseksual yang memperlakukan hubungan seksual hanya antara laki-laki dan perempuan. Nah, kajian-kajian Foucault yang menempatkan bahwa tubuh ini penting dalam kajian ilmu sosial mengawali atau mendorong ilmuwan-ilmuwan yang lain untuk melihat bagaimana sebenarnya tubuh ini kemudian diperlakukan atau sebaiknya diperlakukan dalam kajian-kajian sosial yang lain. Satu term yang kemudian muncul adalah keberadaan sosial individu mau tidak mau adalah fisiknya. Anda menghadiri sebuah acara, mau tidak mau fisik Anda harus ada di sana. Anda melanggar aturan, maka fisik Anda yang akan terlihat apakah Anda betul-betul melanggar aturan atau tidak. Ketika Anda melanggar, kemudian Anda harus dihukum. Apa yang harus dihukum? Tubuhnya. Tubuhnya yang kemudian dipukul, tubuhnya kemudian mungkin harus diisolasi, atau tubuhnya harus dikarantina atau dipenjara. Itu adalah tubuh. Jadi keberadaan sosial individu mau tidak mau atau tidak bisa lepas terhadap fisiknya, atau dengan kata lain tubuhnya. Apa yang dia rasakan adalah tubuhnya tadi. Di sini fisik harus pahami tidak hanya soal biologi medis, tapi juga punya makna sosial, sehingga tubuh menjadi penting. Ada ilustrasi yang Anda lihat di sini tentang tubuh. Bagaimana kita membuat hiperbola, membuat sebuah metafor tentang tubuh. Ini saya ambil dari sebuah gambar tentang kelas sosial dalam tradisi Hindu, dan kelas Brahmana, kelas Ksatria, kelas Waisya, dan kelas Sudra. Brahmana, dia dinilai penting karena tubuhnya, dalam hal ini spesifik, otaknya. Dia berpikir, dia memikirkan apa yang harus dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat. Ksatria lebih dinilai ada keterampilan tangan, apa yang bisa dia lakukan dalam memimpin, dalam berperang, dalam melakukan hal yang lain. Waisya terkait dengan bagaimana dia, atau lebih pada urusan perut. Di perut itu bagian Waisya. Dia kenyang, kebutuhan-kebutuhan yang lain, kebutuhan-kebutuhan basic manusia. Sedangkan Sudra adalah kelas bawah yang bekerja dengan otot dan kakinya, yang paling bawah. Dia tidak berpikir, dia hanya melakukan.
Nah, ini makna dari tubuh ini. Jadi tubuh tidak bisa lepas dari fisiknya. Bagi seorang ilmuwan, yang paling penting adalah bagaimana dia bisa berpikir. Bagi seorang pegawai buruh pabrik, yang diperlukan adalah seberapa terampil dia. Bagi orang yang bekerja di tempat lain, mungkin lebih pada ototnya, lebih pada keterampilan, lebih kepada mobilitas dia. Nah, semua hal itu adalah tubuh pada akhirnya. Nah, keberadaan sosial individu yang selalu dipengaruhi oleh tubuhnya ini yang menjadi dasar pemahaman utama mengapa tubuh menjadi penting dalam kajian sosial. Kita lanjutkan pada tubuh dan agama, tubuh yang religius. Di sini kita harus memahami agama sebagai sistem keyakinan yang mau tidak mau mempengaruhi kehidupan individu dan masyarakat. Yang sekali lagi, karena kehidupan individu dan masyarakat itu pada dasarnya tidak lepas dari tubuhnya, maka kita akan melihat tubuh yang religius, tubuh dan agama adalah bagaimana agama sebagai sistem keyakinan berdampak langsung maupun tidak langsung pada perlakuan, pada keberadaan, pada kemudian fate, destiny, nasib dari tubuh masing-masing individu. Tubuh yang religius ini bisa kita lihat dari secara umum daur kehidupan individu. Kelahiran, ketika dibaptis, diberi nama, semuanya apa yang diberi nama? Tubuhnya. Kita bisa mengenali, oh ini namanya A, namanya B. Dibaptis, kalau yang muslim mungkin di adzan, dikumandangkan adzan di telinganya ketika dia masih bayi, sekali lagi tubuhnya yang harus diberi. Ketika dewasa, bagi yang muslim mungkin yang laki-laki mengalami sunat atau khitan yang disimbolkan sebagai akil balik, masuk usia balik. Ketika balik dia harus disucikan, dan disucikan itu yang disucikan namanya tubuhnya. Tubuhnya harus suci. Kemudian mulai dengan beban-beban ritual. Kemudian harus melakukan, kalau yang muslim sholat, kemudian ada yang Hindu mungkin pergi ke pura dalam waktu tertentu, harus berdoa, harus bersemedi, harus meditasi. Kemudian terkait juga jilbab, tato, mungkin ada sesuatu yang harus dia tutupi, dia kontrol, yang mengontrol apa yang dia punya. Kemudian bagi yang meninggal, disolatkan, didoakan, mungkin dibalsam, mungkin diberi penghormatan terakhir yang pada hakikatnya atau pada dasarnya selalu melibatkan tubuh. Jadi tubuh kita atau tubuh setiap individu yang beragama mau tidak mau adalah tubuh yang religius. Di mana lokasi agama, lokasi tradisi keagamaan ada. Di mana? Di tubuh tadi. Itu yang tubuh yang religius. Jadi tubuh yang menjadi tempat bagaimana sebuah tradisi keagamaan itu berlangsung, dilakukan, termanifestasikan secara real, itu tubuh yang religius. Nah, ada beberapa topik yang kemudian kita bahas terkait dengan tubuh yang religius ini. Ada satu topik terkait dengan sakralisasi tubuh. Dalam tradisi keagamaan selalu kita terbiasa dengan konsep sakral atau sacred dalam bahasa Inggris. Yang terjemahannya biasanya sesuatu yang disucikan. Nah, agama itu selalu menempatkan sesuatu yang suci dan sesuatu yang dianggap profan atau tidak suci. Yang suci dia mendapatkan perlakuan khusus. Dia ditandai secara khusus, diperlakukan secara khusus, dan dimaknai secara khusus, dan tidak sembarangan orang bisa melakukannya atau mendapatkannya. Nah, tubuh dalam tradisi agama, ada beberapa tubuh yang disucikan tadi, atau sakralisasi tubuh. Tubuh yang secara simbolis dan fisik itu dihormati dan mendapatkan perlakuan khusus karena kesakralannya. Mungkin yang paling visible, paling Anda mungkin familiar dalam tradisi Kristen tentang pensaliban Yesus, crucifixion of Jesus. Bagaimana tubuh Yesus kemudian adalah tubuh yang suci, yang secara simbolis dalam misa-misa di gereja ditampilkan secara simbolis sebagai roti dan anggur, sebagai simbolisasi tubuh dan darah Yesus. Ini yang saya maksudkan. Sakral. Yang lain, living sakral.
Kalau Anda mungkin familiar dengan tradisi Islam, meskipun agama-agama yang lain juga saya kira memilikinya, tentang cium tangan terhadap ulama, terhadap habib, terhadap syekh atau kiai. Di sini tubuh kiai, tangannya, atau secara umum tubuhnya adalah sesuatu yang disakralkan. Sehingga orang mau menciumnya. Kita nggak tahu apa yang dilakukan sebelumnya oleh si habib, tapi dia adalah orang yang suci, maka dia orang biasa, kemudian mau mencium. Ada banyak hal yang lain. Anda bisa melihat bagaimana tubuh ini disakralkan. Dalam tradisi Hindu itu akan banyak. Sebenarnya saya ingin menampilkan tentang naga sadu. Naga sadu ini, yang saya tulis di sini. Anda bisa cari referensi tentang naga sadu. Naga sadu ini sebuah komunitas, mungkin semacam orang yang mensucikan diri dalam tradisi Hindu di India, yang dia tidak lagi mau hidup bersama dengan kehidupan fana, manusia umum biasa, meninggalkan seluruh kemewahan-kemewahan dunia, kemudian tinggal biasanya di lereng-lereng di Himalaya, tanpa pakaian, tanpa mandi, dan hanya muncul sekali dalam setahun di hadapan masyarakat, dan orang-orang kemudian semuanya datang untuk mendapatkan berkah, untuk mendapatkan karomah, untuk mendapatkan blessing, untuk mendapatkan berkah dari kehadiran dia, dengan menyentuh, dengan memberikan dia makanan, dan mendekatkan diri dengan mereka orang-orang. Naga sadu melakukan tubuh mereka sebagai sesuatu yang sakral, dan mereka sangat menempatkan itu dengan menjadi seorang yang asketik, yang semacam sufi, yang meninggalkan kemewahan-kemewahan dunia. Yang pada dasarnya adalah melepaskan semua yang selama ini dianggap beban terhadap tubuhnya. Dia tidak berpakaian, dia tidak makan makanan mewah, dia tidak makan makanan enak, dia hidup sedapatnya saja. Topik berikutnya adalah disebut religious embodiment. Saya ada kesusahan untuk membuat terjemahan dari konsep ini. Tapi yang dimaksudkan adalah, mungkin tidak tepat, adalah pentubuhan agama. Bagaimana agama itu dipelajari, dilakukan, dipraktekkan, sehingga menjadi suatu bagian yang tidak bisa lepas dari tubuh. Atau dengan kata lain, lokasi agama itu kemudian ketika kita beragama, bagaimana kita beragama, di mana beragama itu tampak, itu dalam aktivitas tubuh kita ini, yang disebut religious embodiment. Bisa kemudian kita bisa tentang ritual. Ada di gambar, ada tentang baptis di air. Mau tidak mau, pembaptisan harus dilakukan dengan air. Yang sekali lagi, yang terdampak langsung dari pembaptisan ini adalah tubuhnya. Dia dimasukkan ke dalam air. Orang bersolat, melakukan ibadah solat, mau tidak mau adalah gerakan fisik. Kalau Anda normal, Anda tidak sedang sakit, Anda tidak sedang berhalangan tertentu dalam perjalanan, maka Anda harus melakukan aktivitas solat, beribadah, dengan praktik-praktik fisik yang tidak bisa dinegosiasikan lagi. Ya seperti itu. Ada takbir, ada rukuk, ada sujud, ada duduk, ada tasyahud, dan sebagainya. Termasuk Anda harus membaca beberapa ritual yang lain. Bentuk bagaimana tubuh memanifestasikan tradisi agama bisa kita lihat tentang puasa. Kalau Anda berpuasa, jadi yang Muslim berpuasa dari fajar hingga matahari tenggelam. Bisa 10 jam, bisa 12 jam, bisa sampai 20 jam. Yang pada akhirnya, sekali lagi, apa yang terdampak langsung adalah tubuhnya. Kalau tubuhnya tidak siap, dia bisa kemudian bermasalah. Ziarah atau haji, itu bukan hanya soal kita berniat, kita tahu melakukan, tapi kita juga harus ada secara fisik di lokasi-lokasi tertentu. Kalau Anda ziarah ke makam wali, makam Wali Songo di Pantura, maka Anda harus sampai sana. Anda tidak bisa melakukannya dari rumah atau secara online. Dan Anda harus ada di sana. Ini maksud saya. Anda melakukan umrah atau haji, Anda harus ke sana. Secara fisik ada
namanya haji, ada namanya Armina. Arafah, Mina, di mana tempat kemudian mereka melakukan aktivitas haji yang sebenarnya. Itu harus ada di sana. Termasuk melempar jumroh, harus ada di sana. Secara fisik, bukan hanya secara simbolik. Hingga kemudian meditasi. Meditasi tidak bisa Anda hanya bernilai meditasi 2-1 menit. Anda harus ada melakukan itu betul-betul secara fisik. Meskipun aktivitas itu kemudian terjadi secara kesadaran, tapi fisik Anda harus menjadi satu dengan kesadaran Anda itu. Nah, ini yang konsep religious embodiment, tubuh yang kemudian memanifestasikan tradisi keagamaan itu dalam aktivitas praktiknya. Jadi aktivitas real, praktik. Tapi berikutnya adalah kontrol. Ini yang biasanya sering dianggap sebagai aspek yang sering diperdebatkan, sedikit kontroversial. Ya, setelah tubuh yang kemudian belajar mempraktekkan tradisi keagamaan, bagaimana tradisi keagamaan itu ada, dipraktekkan, berbentuk dalam tubuh, maka yang berikutnya muncul adalah pengendalian tubuh oleh agama. Jadi yang dia menentukan apa yang boleh, apa yang tidak boleh pada tubuh individu yang beragama. Bisa kita lihat tentang pakaian. Jilbab, sutra tidak boleh untuk muslim laki-laki, pakaian tanpa jahitan, makanan harus halal dengan ketentuan tertentu, bukan makanan yang mengandung bahan-bahan tertentu. Ada aturan tidak boleh bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian ada sunat hitam, kontrol tubuh, termasuk di Afrika banyak namanya FGM, Female Genital Mutilation. Anda bisa cari sendiri apa itu FGM dan bagaimana itu hubungannya dengan agama dan kontrol terhadap tubuh. Hingga larangan-larangan atau treatment khusus bagi perempuan yang sedang menstruasi. Yang dianggap darah yang keluar dari men adalah darah kotor sehingga dia tidak boleh mendekat ke tempat-tempat ibadah. Ada dalam tradisi Hindu, tradisi Islam, mungkin tradisi agama yang lain. Nah, kita bisa lihat dari ilustrasi dari gambar yang saya tampilkan tentang kontrol tubuh terhadap tubuh perempuan muslim. Ada model, ini ada banyak perdebatan dalam hal ini. Apa yang sebenarnya harus ditutup, apa yang boleh ditampilkan oleh perempuan muslim ketika dia ada di ruang publik. Ada yang model hijab secara umum, yang wajahnya secara full, masih kelihatan. Ada niqab dengan cadar, ada burqa yang sama sekali tidak kelihatan, dan ada cador yang biasanya banyak di Iran. Mirip seperti niqab tapi lebih loose, lebih longgar. Nah, Anda bayangkan bagaimana kontrol tubuh ini berlangsung. Anda bisa lihat yang lain. Apakah ada dalam kehidupan yang lain? Makan. Mereka, kelompok agama tertentu, dia menjadi vegetarian. Dia tidak makan makanan yang berasal dari daging, dari hewan. Ada hubungan persentuhan laki perempuan yang tidak diperbolehkan, sampai ke aspek-aspek yang lain. Yang pada dasarnya, kemudian agama ini mengendalikan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh untuk tubuh individu. Mungkin larangan membuat tato, anjuran melakukan ini, keharusan melakukan itu, dan sebagainya. Yang dia mengendalikan tubuh. Tubuh kita kemudian menjadi objek. Bagaimana dia diatur oleh sebuah tradisi keagamaan. Nah, ini bagian terakhir dari materi itu adalah tentang habitus agama. Ketika agama masih sangat berpengaruh, masih punya dampak, masih mengatur kehidupan individu, maka kemudian pola hidup individu, tubuhnya adalah terpola. Atau sehingga ada taken for granted. Dia sudah tahu, setiap individu sudah tahu, bagaimana memperlakukan tubuhnya. Contoh namanya, seorang muslim, kehidupan sehari-harinya, mau tidak lepas dari jadwal sholat 5 waktu, di mana dia harus berwudu, dia harus membasahi beberapa bagian tubuhnya, dalam 5 waktu tersebut. Kemudian bagaimana dia tidak minum anggur, alkohol, tidak makan dengan makanan-makanan yang diharamkan,
merasa tidak nyaman ketika berkaitan dengan anjing karena ada aturan, ada larangan, atau ada ketentuan untuk tidak dijilat oleh liur anjing dan harus dengan treatment khusus untuk menghilangkannya. Sampai hubungan fisik lagi dan perempuan, tidak bersentuhan secara langsung kecuali dalam kondisi tertentu saja. Atau dalam tradisi Buddhism, mereka terbiasa dengan vegetarian. Mungkin bagi Anda yang bukan vegetarian atau tidak pernah berpikir tentang vegetarian, Anda kan membayangkan, coba Anda tidak makan makanan dari hewani secara 1 minggu atau 1 bulan. Anda hanya makan sayur, makanan-makanan yang lain. Makanan-makanan yang tidak mengandung bahan dari hewani. Apakah mungkin dilakukan? Nah, berbagai model bagaimana agama mempengaruhi perlakuan individu terhadap tubuhnya, dan kemudian dia sudah tidak lagi mempertanyakan, tinggal melakukan saja, tanpa lagi berpikir mengapa, taken for granted, ini yang disebut sudah menjadi habitus. Maka coba Anda bayangkan, apa habitus tubuh, perlakuan tubuh mereka yang menganut agama Kristen? Bagaimana dengan umat Hindu memperlakukan tubuh? Bagaimana kaum Zoroastrian, orang Farsi, atau bagaimana orang Yahudi memperlakukan tubuh? Nah, setiap agama punya pola-pola tertentu bagaimana memperlakukan tubuh ini sebagai manifestasi dari keberagamaan dia, kepatuhan terhadap tradisi agama dia. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kita kali ini, yang pada hakikatnya tubuh menjadi lokasi. Dan kalau saya boleh menyimpulkan, tubuh adalah lokasi bagaimana tradisi keagamaan, keyakinan keagamaan, praktik keagamaan itu dilakukan. Sehingga kajian tentang tubuh dalam agama menjadi penting. Saya kira gitu, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.